Perkenalkan, nama saya Kawanis Logrihi, SPD. Saya adalah guru sejarah di SMA Katolik Santo Granus Muyela, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekaligus sebagai mahasiswa PPG guru tertentu tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Pendidikan Hamsawati dengan nomor induk mahasiswa 2405 01 06 0160. Ini adalah kartu identitas saya sebagai tanda bukti keabsahan data diri saya. Hari ini Rabu 23 Juli tahun 2025 saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMA Katolik Santo Granus. Berikut video praktik pembelajaran saya. Sekian dan terima kasih. Salam menyaksikan. Hormat. Selamat pagi, Pak. Oke, selamat pagi anak-anak. Silakan duduk. Apa kabar hari ini? Baik. Semuanya sehat-sehat? Sehat. Oke, kita lanjut pada materi kita hari ini yang dimana berbicara tentang ilmu sejarah dan manfaat sejarah. Sebelum kita lanjut pada materi kita, saya minta salah satu dari adik untuk menemani kita dalam doa. Basic. Bapak Guru dan teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Bensi. Kita lanjut pada poin yang berikut. Kita cek kehadiran siswa. Ardita, Hadir, Pak. Claudia, Hadir, Pak. Agustina, Hadir, Pak. Francisca, Hadir, Pak. Angelina, Hadir, Pak. Matius, Hadir Pak. Sebastian, Hadir Pak. Yulita, Hadir, Pak. Petronella, Hadir, Pak. Marniati, Hadir, Pak. Nobel, Hadir, Pak. Rosalia, Hadir, Pak. Sartika, Hadir, Pak. Leopoldo, Mariane, Hadir, Pak. Felicitas, Hadir, Pak. Marlania, Hadir, Pak. Emmanuel, Hadir Pak. Marius, Hadir Pak. Yulita. Hadir, Pak. Berikut kita masuk pada kebersihan kelas. Mungkin di antara adik-adik di sisi kiri kanan ada kertas atau plastik sisa makanan ringan. Kalau ada, saya persilakan adik-adik untuk membawa di tempat sampah. Ada? Ya. Berikut kita masuk pada poin yang berikut, yang dimana kita belajar pada materi minggu lalu. Kemungkinan besar ada adik-adik yang bisa mengingat kembali. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Apa yang tidak? Materi minggu lalu berbicara tentang pengertian sejarah dan makna sejarah.
di mana menurut saya sejarah adalah ilmu yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu, terutama yang berkaitan dengan kehidupan manusia dan masyarakat. Makna sejarah dapat dipahami dalam satu konteks utama, yaitu kejadian atau peristiwa masa lalu, dan ilmu yang mempelajari kejadian di masa lalu. Apa yang tidak beri aplaus kepada Linda yang sudah bisa menjawab materi minggu lalu. Mereka kita masuk pada poin yang berikut, yang dimana kita berbicara tentang pertanyaan pemantik. Di sini ada 3 pertanyaan pemantik. Pertanyaan yang pertama, jika Anda hidup pada masa lalu, apa yang Anda lakukan di masa sekarang atau yang berbeda di masa sekarang? Berikut yang kedua, apa makna sejarah bagi kehidupan sehari-hari kita? Dan yang ketiga, apakah ada peristiwa sejarah yang terlupakan dan mengapa penting untuk mengingatnya kembali? Mungkin di antara adik-adik pada pertanyaan pemantik yang pertama ada yang bisa jawab. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Oke, Messi. Jika saya hidup di masa lalu, ada beberapa hal yang ingin saya lakukan. Yang pertama, belajar lebih banyak tentang sejarah dan budaya. Karena saya ingin tahu lebih banyak tentang kehidupan pada masa itu, seperti tradisinya dan nilai-nilai yang mereka pegang. Yang kedua, mengembangkan keterampilan manual seperti kerajinan tangan dan pertanian. Yang ketiga, mengabadikan momen-momen penting baik melalui tulisan, gambar, ataupun cara lain yang tersedia pada masa itu. Itu pertanyaan pemantik yang pertama yang sudah dijawab oleh Messi, dan pertanyaan pemantik yang kedua yang dimana berbicara tentang apa makna sejarah bagi kehidupan sehari-hari kita. Mungkin lewat kesempatan ini ada adik-adik yang bisa menjawab. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Dan bersilakan. Makna sejarah dalam kehidupan sehari-hari adalah ia bukan hanya cerita masa lalu, tetapi juga menjadi sumber pembelajaran identitas, inspirasi untuk masa kini dan masa depan. Sudah ada? Oke. Itu sudah dijawab pertanyaan pemantik yang kedua. Sekarang kita masuk ke pertanyaan pemantik yang ketiga, yang dimana berbicara tentang apakah ada peristiwa sejarah yang terlupakan dan mengapa penting untuk mengingatnya. Lewat kesempatan ini ada yang bisa jawab. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Ayo. Ada banyak peristiwa sejarah yang terlupakan atau kurang dikenal dan mengapa penting untuk mengingatnya. Yang pertama, mengungkapkan peran tokoh yang kurang dikenal. Yang kedua, memahami konteks sejarah yang lebih luas. Sudah? Sudah, Pak. Oke, dari ketiga pertanyaan pemantik tadi, adik-adik sudah bisa menjawab. Saya minta untuk memberi aplaus kepada teman-teman yang sudah menjawab tiga pertanyaan pemantik tadi. Oke, sekarang kita masuk pada poin yang berikut atau
Kita masuk pada poin yang berikut tentang tujuan pembelajaran. Di sini ada 3 tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah mengetahui beberapa konsep tentang ilmu sejarah dan membuat belajar ilmu sejarah. Dan yang kedua, menganalisis berbagai fenomena sejarah dalam kehidupan sehari-hari dari konsep dan teori yang dipelajari. Dan yang ketiga, mengevaluasi berbagai sumber sejarah. Pada ketiga tujuan pembelajaran, mungkin lewat kesempatan saya persilakan kepada adik-adik untuk bertanya. Ada? Ya. Oke, sekarang kita masuk pada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua mandiri. Dan yang ketiga, berpikir kritis. Yang keempat, itu berbicara tentang gotong royong. Yang kelima, berkreatif. Dan yang keenam, berglobal. Berglobal dalam artian standar kedudukan. Berikut dari keenam profil pelajar Pancasila, mungkin ada adik-adik yang bisa menjawab atau yang mau bertanya. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Ada? Ya. Berikut, kalau tidak ada, kita masuk pada kegiatan inti. Kegiatan inti yang pertama, saya membuat dalam bentuk kelompok. Kelompok pertama, kelompoknya Linda. Kelompok ketiga, kelompok kedua, kelompoknya Misi. Kelompok ketiga, kelompoknya Ayu. Kelompok keempat, kelompoknya Marinus. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Sudah? Sudah. Oke. Saya membagikan LKPD untuk mengerjakan soal yang ada di LKPD.
yang dimana berbicara tentang pengertian sejarah. Sejarah merupakan hal yang tidak bisa dilepas dari berbagai manusia yang terus berkembang dan berevolusi sebagai makhluk yang hidupnya dinamis. Manusia akan menciptakan sejarah dan kemudian bermanfaat bagi kehidupan sekarang dan masa datang. Itulah sebabnya kami perlu mengenal dan memahami pengertian sejarah dan konsep. Konsep sejarah yang dimaksud tidak hanya berhenti pada penelitiannya, melainkan unsur, fungsi, dan manfaat. Sejarah itu sendiri dalam sebuah kajian ilmu pengetahuan, jadi kajian ilmu sejarah itu tidak kalah penting dari kajian ilmu lingkup. Berikut ini penjelasan tentang pengertian sejarah, unsur-unsur, fungsi, dan manfaatnya. Gramet pasti sudah tidak asing dengan istilah sejarah, karena saat ini belajar atau menguasai suatu, biasanya kita akan mulai mengenal sejarahnya. Tetapi apakah kalian sudah mengetahui apa pengertian sejarah? Untuk memahami konsep pengertian sejarah, kita bisa merujuk dari beberapa perspektif, yakni secara etimologi, menurut para ahli sejarah, sebagai kisah dan sejarah sebagai peristiwa. Di sini ada 4 pengertian. Yang pertama, pengertian sejarah secara etimologi, dan yang kedua, pengertian sejarah menurut ahli. Ketiga, pengertian sejarah sebagai kisah. Keempat, pengertian sejarah sebagai peristiwa. Yang kita bahas yang pertama itu adalah pengertian sejarah secara etimologi. Sebelum kita bahas sejarah etimologi, kita masuk pada unsur-unsur sejarah. Unsur-unsur sejarah itu ada 4. Yang pertama, manusia. Yang kedua, waktu. Yang ketiga, ruang. Dan yang keempat, kausalitas. Apakah ada 4 unsur-unsur? Unsur-unsur sejarah mungkin ada adik-adik atau siswa yang ingin bertanya. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Ada? Tidak ada. Oke, kita lanjut.
Di sini kita berbicara tentang manfaat sejarah bagi kehidupan kita. Itu ada 5. Yang pertama, meneguhkan hati. Yang kedua, bermanfaat untuk pengajaran. Yang ketiga, sebagai peringatan. Yang keempat, sebagai sumber kebenaran. Dan yang kelima, bermanfaat baik untuk masa depan. Oke, di sini kita berbicara tentang tadi ada empat. Sekarang kita berbicara yang pertama itu adalah pengertian sejarah secara etimologi. Sejarah secara etimologi itu berasal dari kata Arab. Bahasa Arab yang artinya yang artinya apa? Dan dalam bahasa Arab sendiri sejarah disebut dengan tarik. Pohon memiliki makna percabangan genealogis suatu kelompok keluarga yang menyerupai pohon yang penuh cabang, ranting sampai akar-akar. Kata sejarah itu dalam bahasa Arab kemudian berkembang dalam bahasa Melayu menjadi sejarah. Sampai akhirnya menjadi istilah sejarah dalam bahasa Indonesia saat ini untuk menambahkan silsilah atau keturunan. Pengertian kata sejarah sebenarnya lebih sesuai dengan kata histori. Kata histori itu dalam bahasa Yunani yang artinya keilmuan. Ilmu atau orang pandai. Kemudian dalam bahasa Inggris menjadi kata history dari kata historia yang artinya belajar dengan cara bertanya. Oke, sampai di sini mungkin ada adik-adik yang belum mengerti atau belum memahami tentang pengertian secara etimologi. Waktu kesempatan saya persilakan. Ada? Tidak ada? Oke, kita lanjut. Dari kata histori, inilah istilah sejarah kemudian berkembang menjadi sebuah kajian ilmu dan pembelajaran yang sifatnya kronologis atau dikaji berdasarkan dengan tempo atau urutan waktu. Sejarah merujuk bahasa Jerman dari kata dan Geschiedenis atau historie. Dalam bahasa Belanda yang artinya kejadian yang dibuat oleh manusia. Manusia yang bagaimana? Seperti kita. Oke, kita lanjut. Apa sampai di sini? Materinya sudah selesai. Kita hanya bahas
materi tentang pengertian sejarah secara Etimologi. baik. Kita sudah atau saya sudah menjelaskan materi secara etimologi. Mungkin kesempatan saya persilakan kepada adik-adik untuk bertanya. Ada? Tidak ada? Oke. Sekarang kalau tidak ada, kita masuk pada pengantar ilmu sejarah yang dimana kita nonton videonya. Hai, mumpung hari libur, ayah dan ibuku mengajak aku untuk bersih-bersih rumah hari ini. Wah, lihat, aku menemukan foto waktu kecil. Ada saja momen lucu yang terjadi ketika aku masih kecil. Yang paling mengingat sih, waktu itu sore-sore sehabis aku bermain, aku disuruh beli gula di warung dekat rumah. Sampai warung malah lupa mau beli apa. Ayo, siapa yang pernah kayak gini waktu kecil dulu? Mengingat masa kecil, secara tidak langsung juga mengingat sebuah peristiwa masa lalu, bukan? Nah, itulah yang disebut sebagai sejarah. Secara etimologi, kata sejarah diambil dari bahasa Arab syajaratun, yang artinya pohon atau keturunan. Nah, kemudian berkembang sebagai kata dalam bahasa Melayu syajarah, dan akhirnya menjadi kata sejarah dalam bahasa Indonesia. Jadi bisa dibilang ilmu sejarah itu mempelajari tentang peristiwa atau hal-hal penting yang terjadi di masa lampau untuk diingat. Keberadaan ilmu sejarah bisa dilacak sampai abad ke-5 sebelum Masehi melalui kehadiran karya Herodotus yang berjudul Historie tentang sejarah perang Yunani Persia. Ketika menulis tentang perang tersebut, Herodotus sudah menggunakan berbagai sumber sejarah, baik melalui pengamatan, prasasti, dan cerita lisan, sehingga karyanya sudah memenuhi prosedur ilmiah. Boleh dikatakan Herodotus adalah pelopor penulisan sejarah sesuai kaidah ilmu pengetahuan loh. Dan atas dasarnya Herodotus dijuluki sebagai bapak sejarah. Kembali ke cerita kecilku tadi ya, kalau saja waktu itu aku ingat apa yang mau dibeli di warung, pasti tidak akan terjadi peristiwa itu. Nah, artinya manusia di sini memiliki peran utama yang menyebabkan terjadinya suatu sejarah atau peristiwa ya. Itulah yang bisa kita pahami dari peran manusia dalam sebuah sejarah. Selanjutnya, apakah kalian ingat di mana terjadinya peristiwa yang kualami tadi? Ya, betul sekali, di warung dekat rumahku. Iya, selain ada peran manusia, sejarah juga tak lepas dari adanya tempat peristiwa atau lokasi kejadian, atau istilah yang bisa kita pahami dari sebuah konsep ruang dalam sejarah. Kalau lebih diperhatikan lagi nih, peristiwa kecil yang lalu itu terjadi sore hari ketika selesai bermain. Kalau itu sih menjadi konsep waktu dalam sejarah ya. Oh ya, kedua konsep dalam sejarah yang sudah disebutkan tadi itu disebut sebagai sinkronik dan diakronik. Nah, kita mulai dari diakronik terlebih dahulu ya. Secara etimologis, diakronik berasal dari bahasa Yunani. Dia artinya melalui atau melampaui, dan kronikus yang artinya waktu. Singkatnya, diakronik itu artinya memanjang dalam waktu namun terbatas pada ruang. Kamu tahu perkembangan demokrasi di Indonesia kan? Mulai dari zaman kemerdekaan hingga sekarang,
Coba, siapa di sini yang bisa menyebutkan? Nah, kalau kamu lihat urutan perkembangan demokrasi di Indonesia sejak zaman kemerdekaan hingga sekarang, itu menggunakan periode waktu bukan? Coba pikirkan, apakah cocok dengan cara berpikir diakronik? Yaps, sangat cocok karena dalam diakronik itu lebih mengutamakan pada waktu, juga kejadian berurutan atau kronologis, dan sifatnya yang vertikal atau berjalan lurus. Lain halnya dengan cara berpikir sinkronik yang meluas dalam ruang, tetapi terbatas pada waktu. Sinkronik juga berasal dari bahasa Yunani, kata sin yang berarti bersamaan, dan kronos yang artinya waktu. Cara berpikir sinkronik berusaha mengaitkannya dengan aspek tertentu. Misalnya saja nih, saat membahas kepemimpinan Presiden Joko Widodo, kamu juga mengaitkannya dengan aspek politik. Jadi kalau bisa kita simpulkan nih, ciri utama dari sinkronik ini kebalikan dari diakronik ya, seperti sifatnya yang horizontal atau meluas, juga memfokuskan pada satu periode tertentu. Nah, yang terakhir nih, periodisasi yang berarti pembabakan. Dalam konsep periodisasi, sejarah disusun menurut klasifikasi tertentu dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Periodisasi dapat mudah kita pahami dalam materi sejarah Indonesia yang terbagi menjadi zaman prasejarah dan zaman sejarah. Bisa dibilang, periodisasi ini memberikan banyak keistimewaan karena menyederhanakan rangkaian sejarah sehingga mudah untuk dianalisis. Nah, itu tadi penjelasan tentang pengantar ilmu sejarah. Ingat ya, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Oke, sampai di sini dulu ya pembelajarannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Oke, kita sudah menonton video tentang pengertian sejarah dan diakronik, sinkronik, pembabakan. Setelah itu kita masuk pada untuk mengerjakan soal-soal yang ada di LKPD dalam bentuk kelompok. Saya memberikan waktu 10 menit. Bisa tidak? Bisa Pak. Bisa saja. Berapa kurang? 3 ya. Dan kalau kedua bisa? Bisa.
Oke, para adik-adik, waktu kita mengerjakan LKPD sudah selesai. Sebelum kita lanjut, supaya ada semangat, kita masuk as rigging.
Oke, silakan dulu. Itu kita sudah selesai as briefing. Kita masuk pada poin yang berikut, yang dimana berbicara tentang untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok tadi. Dan juga dari kelompok lain diberi kesempatan untuk tanggapi atau untuk bertanya. Pada kelompok satu saya memberikan waktu dan kesempatan. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama lengkap saya Revaldo Domara, biasa dipanggil Hendok. Di sini saya selaku moderator dan teman saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Arlinda Permatabani, biasa disapa Linda. Di sini saya sebagai pemateri. Perkenalkan, nama lengkap saya Francisca Mardiana Wurin Lede, biasa disapa Wurin. Saya di sini selaku notulen. Perkenalkan, nama lengkap saya Angelina Kole, biasa disapa India. Perkenalkan, nama lengkap saya Donatus Amansius Muksasa, biasa disapa Dono. Sekian perkenalan singkat kami. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada ketua materi untuk membacakan materi ini. Baik, di sini kami membahas materi tentang konsep dasar sejarah. Ilmu sejarah adalah disiplin ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa masa lalu, khususnya yang melibatkan manusia dan masyarakat. Ilmu ini bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan menginterpretasikan kejadian-kejadian lampau melalui bukti-bukti yang ada. Yang kedua, 3 unsur pokok dalam peristiwa sejarah adalah manusia, ruang, dan waktu. Yang pertama, manusia. Manusia adalah pelaku utama dalam sejarah. Mereka adalah subjek dan objek dari peristiwa sejarah. Tindakan, keputusan, dan interaksi manusia membentuk jalannya sejarah. Tanpa manusia, tidak ada sejarah. Contohnya, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus tahun 2023 yang dilakukan oleh Soekarno dan Hatta. Yang kedua, ruang. Ruang atau tempat adalah lokasi terjadinya peristiwa sejarah. Faktor geografis dan lingkungan fisik dapat memengaruhi jalannya peristiwa. Contohnya, peristiwa Bandung Lautan Api yang terjadi di Kota Bandung, Jawa Barat. Faktor geografis Kota Bandung yang dikelilingi pegunungan membatasi ruang gerak pasukan Belanda dan mempermudah pejuang Indonesia untuk melakukan pembakaran. 3. Waktu. Waktu adalah dimensi kronologis dalam sejarah, yaitu urutan peristiwa yang terjadi dari masa lalu hingga masa sekarang. Konsep waktu dalam sejarah mencakup masa lalu, masa kini, dan masa depan. Contohnya, peristiwa Perang Dunia Kedua yang terjadi pada tahun 1939 sampai pada tahun 1945. Waktu ini merujuk pada periode terjadinya perang tersebut. Sekian pemaparan singkat materi.
Untuk waktu selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Jadi baik. Di sini jika ada dari teman-teman yang ingin bertanya atau ingin tanggapan, waktu dan kesempatan kami persilakan. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya. Sebutkan dan jelaskan 3 unsur pokok dalam peristiwa sejarah. Berikan contoh singkat untuk masing-masing unsur tersebut. Ada lagi? Pas, Saleh. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Para saudara Yedil, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari saudara Rusdi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Rusdi. 3 unsur pokok dalam peristiwa sejarah adalah yang pertama manusia. Manusia adalah pelaku utama dalam sejarah. Mereka adalah subjek dan objek dari peristiwa sejarah. Contoh manusia, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2023 yang dilakukan oleh Soekarno dan Hatta. Yang kedua, ruang. Ruang atau tempat adalah lokasi terjadinya peristiwa sejarah. Faktor geografis dan lingkungan fisik dapat mempengaruhi jalannya peristiwa. Contoh ruang, peristiwa Bandung Lautan Api yang terjadi di Kota Bandung, Jawa Barat. Faktor geografis Kota Bandung yang dikelilingi oleh pegunungan membatasi ruang gerak pasukan Belanda dan mempermudah pejuang Indonesia untuk melakukan pembakaran. Yang ketiga, waktu. Waktu adalah dimensi kronologis dalam sejarah, yaitu urutan peristiwa yang terjadi dari masa lalu hingga masa sekarang. Contoh waktu, peristiwa Perang Dunia Kedua yang terjadi pada tahun 1939 sampai dengan 1945. Waktu ini merujuk pada periode terjadinya perang tersebut. Baik, apakah jawaban dari kami bisa diterima dipahami? Bisa. Baik, sekian hasil presentasi kami. Atas perhatian Bapak Guru dan teman-teman, kami ucapkan terima kasih. Oke, kita memberi aplaus kepada kelompok 1 yang sudah melaporkan hasil diskusi mereka. Rekod, saya persilakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Waktu dan kesempatan saya persilakan.
Selamat pagi Pak Guru, selamat pagi teman-teman. Pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami juga akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama lengkap saya Agustina Florentina Dedo, biasa dipanggil Asti. Saya selaku moderator. Teman saya, Perkenalkan, nama lengkap saya Venesia Ama, biasa disapa Mensi. Di sini saya selaku pembawa materi. Perkenalkan, nama lengkap saya Mariana Stefani Kali, biasa dipanggil Fani. Di sini saya selaku nontulen. Perkenalkan, nama lengkap saya Petronella Dapakambu, biasa disapa Nela. Perkenalkan, nama lengkap saya Emmanuel Jonathan Iskiang Arab, biasa dipanggil Dwi. sekian perkenalan singkat kami. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan pembawa materi untuk menjelaskan materi. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Ilmu sejarah adalah ilmu yang mempelajari peristiwa atau kejadian di masa lampau yang berkaitan dengan kehidupan manusia, meliputi dimensi ruang dan waktu. Konsep penting dalam sejarah meliputi manusia sebagai subjek dan objek sejarah, ruang sebagai tempat terjadinya peristiwa, dan waktu sebagai periode peristiwa. Pendekatan dalam sejarah dapat bersifat diakronik atau memanjang dalam waktu, mengutamakan proses, dan sinkronik, meluas dalam ruang, mengutamakan struktur pada waktu tertentu. Penting untuk mempelajari sejarah meskipun peristiwa sudah berlalu, karena sejarah memberikan konteks untuk memahami masa kini, membantu kita belajar dari kesalahan masa lalu, dan membentuk identitas diri. Dua manfaat utama yang dirasakan adalah pemahaman yang lebih baik tentang dunia dan masyarakat serta kemampuan untuk berpikir kritis. Belajar sejarah dapat membantu kita menghindari pengulangan kesalahan masa lalu dengan memahami pola-pola yang berulang dan belajar dari kesalahan, keberhasilan serta mendapatkan inspirasi dari pencapaian masa depan. Contoh konkretnya adalah belajar sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu membaca naskah proklamasi. Di sini ada dua hal yang membantu kita menghindari pengulangan kesalahan. Yang pertama, menganalisis kesalahan masa lalu. Yang kedua, mengambil pelajaran dari keberhasilan. Sekian hasil pemaparan materi dari kami. Untuk waktu selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, jika ada teman-teman yang belum mengerti atau memahami, kami persilakan untuk bertanya atau berdebat. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 2. Pertanyaannya, bagaimana belajar sejarah dapat membantu kita untuk tidak mengulangi kesalahan di masa lalu dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik, dan berikan contoh konkret. Apakah masih ada pertanyaan? Baik, di sini kami minta waktu 10 menit untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 4.
menjawab pertanyaan dari saudara Marinus. Kepada saudari Dela, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Marinus. Jawabannya, di sini beberapa hal yang dapat membantu kita untuk menghindari pengulangan kesalahan masa lalu. Yang pertama, menganalisis kesalahan masa lalu. Dengan mempelajari sejarah, kita dapat memahami penyebab dan akibat dari kesalahan masa lalu, sehingga kita dapat menghindari membuat kesalahan yang sama di masa depan. Yang kedua, mengambil pelajaran dari keberhasilan. Sejarah juga mencatat keberhasilan dan pencapaian masa lalu yang dapat inspirasi dan pelajaran bagi kita untuk mencapai kesuksesan di masa depan. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Contoh konkretnya adalah mempelajari sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu dengan membaca naskah proklamasi. Sekian jawaban dari kami. Apakah jawaban dari kami bisa diterima atau dipahami saudara Marinus? Sekian hasil presentasi kami. Atas perhatian Pak Guru dan teman-teman, kami ucapkan terima kasih. Oke, pada kelompok 2 kita memberi aplaus karena sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Berikut kita masuk pada poin yang berikut, yang dimana saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya kalau ada hal-hal yang belum dimengerti atau belum dipahami. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Ada? Tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, kita masuk pada poin yang berikut, yang dimana kalau ada siswa atau anak-anak yang belum memahami atau belum mengerti dari hasil penjelasan materi tadi, waktu dan kesempatan saya persilakan. Oke, sekarang kita masuk pada kesimpulan materi, yang dimana pada kesimpulan materi yang pertama itu menjelaskan tentang pengertian sejarah, menjelaskan tentang ilmu sejarah, manfaat sejarah, konsep dan teori sejarah. Kepada adik-adik, kalau ada yang mau memberikan kesimpulan selain saya, mungkin adik-adik ada yang mau memberikan kesimpulan, waktu dan kesempatan saya persilakan. Joy. Penelitian sejarah adalah peristiwa atau kejadian yang terjadi di masa lalu. Oke, kita beri aplaus. Yang berikut dari Ayu ada? Oke, Ina. Menurut saya, manfaat sejarah adalah untuk mengingat peristiwa atau kejadian penting yang terjadi pada masa lampau. Kita beri
pada kegiatan menutup. Sebelum kita masuk pada kegiatan menutup, saya membagi kertas dengan pengertian tulis yang Anda pahami atau mengerti dalam materi tadi. Saya memberi kesempatan dalam waktu 2 menit.
Oke, itu hasil kesimpulan dari adik-adik. Apa yang sudah dimengerti atau yang dipahami, saya sudah kumpul. Berikut kita masuk pada poin yang berikut, yang dimana saya menyimpulkan materi hari ini yang berbicara tentang pengertian sejarah, yang dimana sejarah itu ilmu yang mempelajari tentang kehidupan manusia atau yang mempelajari tentang masa lampau, masa kini, dan masa akan datang. Selain itu, di sini berbicara tentang pengertian sejarah secara etnologi. Itu dari bahasa Arab. Selain bahasa Arab, bahasa Yunani. Selain bahasa Yunani, bahasa Inggris. Selain bahasa Inggris, ada dan juga bahasa Belanda. Apakah dari hasil kesimpulan kemungkinan ada siswa yang memberikan sepatah dua kata? Waktu dan kesempatan saya persilakan. Ada? Ada tidak ada? Oke, silakan, Linda. Menurut saya, perlu diingat 3 unsur pokok dalam peristiwa sejarah, yaitu ada manusia, ruang, dan waktu. Oke, kita punya post dari Linda. Selain Linda, masih ada? Oke, Messi. Menurut saya kita perlu mengingat hal-hal yang membantu kita untuk menghindari mengulangi kesalahan di masa lalu. Yang pertama, kita menganalisis kembali kesalahan kita pada masa lalu. Yang kedua, mengambil pelajaran dari keberhasilan. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir kritis atau bernalar kritis. Oke, kita beri aplaus kepada berikut. Kita masuk pada
The Bluetooth device is ready to pair. Kita masuk pada poin yang berikut yang dimana kita masuk nanti minggu depan kita belajar tentang materi tentang penelitian sejarah. Dari materi penelitian sejarah ini ada dua perspektif. Yang pertama, yang dimana adalah sumber sejarah primer. Yang berbicara tentang kalau materi sejarah primer. Kalau kata primer bisa jadi apa? Kebutuhan. Sedangkan pada kebutuhan sejarah primer ada kebutuhan sejarah sekunder. Berbicara tentang sejarah sekunder. Kalau berbicara tentang sekunder itu sendiri apa? Ya, kebutuhan tentang kebutuhan primer. Seperti contoh kalau sekunder itu apa? Pakaian, tempat tinggal. Apakah itu termasuk dalam kebutuhan sekunder? Tidak. Yang benar adalah yang dimana berbicara tentang kebutuhan yang mewah. Setelah kebutuhan primer itu terpenuhi. Seperti kata kebutuhan mewah itu mempunyai rumah mewah, mobil mewah. Bisa? Bisa, Pak. Oke. Setelah itu saya memberi motivasi atau memberi pesan kepada adik-adik. Pesan dari saya juga rajin belajar, rajin datang sekolah, dan jangan lupa tetap semangat dan berbicara tentang sejarah itu dari mana-mana berbicara tentang ada istilah dari Soekarno yang dimana jangan sekali-sekali melupakan sejarah atau semuanya bisa? Bisa, Pak. Oke. Sebelum kita mengakhiri proses belajar mengajar, kita mengakhiri dengan doa yang dipandu oleh. Sebelum kita berdoa, adik-adik duduk pada tempat semula. Doa itu yang dipandu oleh Messi. Messi, pandu kita dalam doa. Bapak Guru dan teman-teman, sebelum kita menutup segala rangkaian kegiatan kita, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
seperti ini, saya minta atau saya mohon bila ada kata-kata atau dikeliruan lewat kesempatan saya minta maaf. Dan akhir kata saya sekian dan terima kasih kepada adik-adik. Siap.